4 tantangan utama Messi untuk 2022. Lionel Messi belum menikmati awal terbaik untuk 2022. Setelah menghabiskan pergantian tahun dalam isolasi COVID-19, tetapi pemain Argentina itu sekarang kembali ke Paris dan siap untuk banyak tantangan yang akan diberikan tahun ini ke depannya. Bagi pemain berusia 34 tahun, 2022 bisa menjadi salah satu tahun yang paling berkesan dalam karirnya. Menyusul tahun 2021 yang penting di mana ia memenangkan Copa America dan meninggalkan Barcelona. Sekarang di Paris Saint-Germain dan dengan Piala Dunia di akhir tahun, ada beberapa tantangan baru untuk penyerang dan kami membahas 4 di antaranya di sini. 1. Keinginan Messi untuk mendominasi Liga 1. Mereka mengatakan apapun bisa terjadi dalam sepak bola, tetapi hanya ada sebagian kecil peluang PSG tidak memenangkan gelar Liga 1 2021-2022. Mereka saat ini memimpin Nice yang berada di posisi kedua dengan 13 poin di babak pertama. Ini berarti Messi akan menambah medali gelar Liga baru ke koleksinya setelah memenangkan La Liga Santander 10 kali. Namun pemain Argentina itu ingin memainkan peran penting dalam setiap pengejaran gelar dan sejauh ini dia tidak memiliki banyak pengaruh di Liga Perancis. Bermain hanya dalam 11 pertandingan Liga sejauh ini dan hanya mencetak 1 gol. Meskipun dia telah memberikan 5 assist, kami terbiasa melihat Messi dengan statistik yang memukau pada setiap musim Liga, dan dia ingin melakukannya sebelum akhir musim ini. 2. Liga Champion pertama PSG bisa jadikan Messi legenda. Meskipun dia tidak memiliki terlalu banyak dampak di dalam negeri, Messi telah tampil di level biasanya di Liga Champion. Dalam kompetisi itu, ia telah mencetak 5 dari 6 golnya di PSG sejauh ini. Finish kedua di grup mereka, bagaimanapun berarti PSG menghadapi Real Madrid di babak 16 besar dan Messi harus menjadi yang terbaik karena Paris berusaha untuk menaklukkan rekan-rekan Spanyol mereka, terutama jika Neymar tidak dapat kembali dari cederanya tepat waktu. Messi dan rekan akan berharap untuk tidak hanya mengalahkan Real Madrid, tetapi untuk terus maju dan memenangkan apa yang akan menjadi Liga Champion pertama klub. Itu akan menjadi yang kelima bagi Messi dan akan membuatnya menjadi legenda PSG dalam mata fanbase. 3. Impian Messi di Piala Dunia. Messi biasanya berulang tahun di tengah Piala Dunia, tetapi itu tidak akan terjadi tahun ini karena turnamen Qatar berlangsung pada bulan November dan Desember. Kapten Argentina merayakan ulang tahunnya berikutnya pada 24 Juni dan akan berusia 35,5 tahun di turnamen musim dingin ini. Dengan Piala Dunia satu-satunya turnamen besar yang tersisa bagi Messi untuk ditambahkan ke CV-nya yang tak tertandingi, dan dengan ini pasti kesempatan terakhirnya untuk berpartisipasi. Pemain nomor 10 Abi Celeste akan memberikan segalanya untuk melangkah lebih baik daripada yang dilakukan dengan mencapai final 2014. Setelah akhirnya memenangkan trofi untuk Argentina dengan Copa America tahun lalu, beberapa tekanan ada di pundak Messi. Sementara dia juga tahu bahwa skuad asuhan Lionel Scaloni adalah tim yang dibangun dengan baik. 4. Messi dan kemungkinan Ballon d'Or ke-8. Jika Messi memenangkan Liga Champion atau Piala Dunia, maka dia akan sekali lagi menjadi favorit untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or. Bahkan, jika dia tidak memenangkan salah satu dari turnamen itu, dia masih memiliki peluang untuk mendapatkan hadiah individu. Karena dia memenangkan edisi 2021 tanpa melampaui babak 16 besar Liga Champion. Jika dia melakukannya, itu akan menjadi kemenangan Ballon d'Or ke-8-nya, menambah apa yang sudah menjadi rekor penghitungan. Mbappe mencapai 200 gol karir. Kylian Mbappe memulai 2022 dengan cara yang mirip dengan bagaimana dia menyelesaikan tahun kalender sebelumnya karena dia telah mencetak hat-trick melawan Vannes di babak 32 besar Coupe de France setelah mencetak 2 gol di babak sebelumnya melawan SC Feyenoord. PSG memenangkan kedua pertandingan dan lolos ke babak 16 besar, di mana mereka akan menghadapi Nice, sementara Mbappe melampaui 200 gol karir dalam prosesnya. Pemain internasional Prancis itu kini telah mencetak gol sebanyak 201 kali dalam 309 pertandingan untuk Monaco, PSG, dan juga Timnas. Mbappe mencetak 27 gol dalam 60 pertandingan saat berada di Monaco dan telah mencetak 24 gol dalam 53 duel untuk Les Bleus dengan jumlah golnya di PSG menjadi 150 gol dalam 196 pertandingan. Saya takut tidak menang, mengecewakan, kata Mbappe dalam wawancara baru-baru ini dengan Thierry Henry. Keinginan saya adalah meninggalkan bekas.
Dia pasti melakukannya karena hanya Edinson Cavani 200 dan Zlatan Ibrahimovic 156 yang mencetak lebih banyak gol daripada yang dilakukan Mbappe sebagai pemain PSG 150. Sementara itu tidak ada pemain yang mencapai 30 gol Liga Champions pada usianya dan dia juga pemain termuda yang mencetak 100 gol di Liga 1. Sejauh ini Mbappe telah mencetak 31 gol di Eropa dan 116 di Liga Domestik Prancis. Dia juga hanya membutuhkan 4 gol lagi untuk menjadi bagian dari 10 pencetak gol terbanyak Perancis sepanjang masa. Mbappe telah mencetak 15 gol dan menghasilkan 15 assist dalam 24 pertandingan untuk PSG pada musim ini. Kontraknya berjalan hingga Juni dengan Real Madrid telah menyatakan minat mereka untuk mendapatkan jasanya. Gianluigi Donnarumma jelaskan mengapa ada lebih banyak tekanan di PSG daripada AC Milan. Gianluigi Donnarumma tiba di Paris Saint-Germain pada musim panas lalu. Pemain internasional Italia itu mendarat dengan klub dengan harapan memenangkan segalanya di dalam negeri dan juga Liga Champions UEFA. Dalam sebuah wawancara dengan French TV, pemain berusia 22 tahun itu membahas bagaimana rasanya berada di klub yang terobsesi untuk memenangkan Liga Champions dan terus berkembang. Mengingat mereka hampir mencapai final pada 2020 ketika mereka mencapai final tetapi kalah dari FC Bayern Munich. Oh tidak, kita seharusnya tidak melihatnya seperti itu karena kita sudah memberikan tekanan pada diri kita sendiri. Itu hanya harus menjadi tujuan. Tim-tim hebat lainnya menginginkan hal yang sama seperti kami, kata Donnarumma. Jadi kami harus bergerak maju dengan kepala tertunduk, bekerja sangat keras, dan memikirkan pertandingan demi pertandingan. Dan pada akhirnya kita bisa mengambil stop. Tapi jelas kami berharap untuk melangkah sejauh mungkin dan menang. Donnarumma berada di AC Milan yang terbiasa bersaing memperebutkan trofi-trofi ini. Tetapi pada tahun 2020 mereka turun secara finansial dan baru mulai bersaing untuk mendapatkan tempat Liga Champions sekali lagi. Penjaga gawang PSG berbicara tentang ada lebih banyak tekanan di tim Perancis daripada mantan klubnya. Sedikit ya. Karena ada tujuan yang berbeda, saya berada di tim hebat yang mutlak harus memenangkan segalanya, jadi jelas ada sedikit tekanan lagi. Itu benar, kata Donnarumma. PSG akan memutuskan untuk membuat bulan ini menjelang pertandingan babak 16 besar melawan Real Madrid, apakah mereka akan pergi dengan Keylor Navas atau Donnarumma, yang telah memenangkan Euro UEFA, tetapi tidak pernah bermain di babak sistem gugur Liga Champions.